terima kasih. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai usaha. Nah, di sini Ibu ada memaparkan mengenai PPT yang dapat kita simak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta ini mampu menjelaskan perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika. Selanjutnya yang kedua adalah tujuannya yaitu mampu menjelaskan pengertian dan konsep usaha. Yang ketiga, mampu mengklasifikasi jenis-jenis usaha beserta contohnya. Yang keempat, mampu menghitung besarnya usaha pada suatu benda. Dan tujuan yang terakhir yaitu mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan mengenai usaha. Nah, pasti kalian tahu ada usaha dalam fisika dan juga ada dalam usaha dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai apa perbedaan dari usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Boleh tunjuk tangan. Saya Bu. Baik, kepada Nak Lilis. Nah, menurut saya Bu, usaha dalam kehidupan itu adalah yang mana usaha yang kita lakukan maka akan mendapatkan hasil. Sedangkan usaha dalam fisika itu adalah usaha yang berkaitan dengan suatu perubahan. Baik, terima kasih kepada Nak Lilis yang telah memberikan pendapatnya mengenai perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam fisika. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Bu. Baik, kepada Nak Lestina, saya persilakan. Jadi menurut saya Bu, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu di mana kita melakukan sesuatu maka kita akan mendapatkan hasil. Sedangkan usaha dalam fisika itu Bu, yang mana gaya menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Baik, terima kasih untuk pendapat dari Nak Lesti. Beri tepuk tangan untuk keduanya. Baik, ini kita akan membahas mengenai ketiga ini, yaitu mengenai tadi perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika yang telah disebutkan oleh Nak Lestina dan juga Nak Lilis. Selanjutnya mengenai konsep usaha dan juga mengenai jenis-jenis usaha dan contohnya. Nah, tadi dari kedua pendapat teman-teman kalian, maka dapat kita simpulkan bahwasannya usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan suatu usaha, maka kita pasti memperoleh hasil dari usaha yang kita lakukan tersebut. Nah, sedangkan usaha dalam fisika adalah usaha yang berkaitan dengan suatu perubahan atau gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, selanjutnya untuk contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kedua gambar ini. Apa yang anak-anak ibu sekalian lihat dari kedua gambar ini? Usaha apa? Jalan, Bu. Nah, ini adalah contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari yang mana di sini ada pedagang dan juga pembeli. Jadi kalau kita melakukan usaha,
dilakukan dengan perpindahan benda itu disebut usaha yang bernilai negatif. Nah, anak-anak ibu sekalian dapat melihat di sini ada seseorang yang sedang menggunakan treadmill. Jadi saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan oleh telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill tersebut, yang mana rumusnya dapat kita lihat yaitu V sama dengan F cos alpha dikali S, atau sama dengan F cos 180 dikali S sama dengan negatif F dikali S. Nah, selanjutnya ini contoh jenis-jenis usaha, dan contohnya untuk yang ketiga yaitu usaha bernilai nol, di mana usaha bernilai nol ini adalah usaha yang dilakukan tidak menyebabkan perpindahan, seperti kita mendorong tembok. Nih ya, ibu peragakan. Apabila kita mendorong tembok seperti ini, apakah tembok itu akan bergeser? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi mendorong tembok atau tembok tersebut tidak berpindah tempat, meskipun gaya yang kita berikan itu mau sebesar apapun gaya yang kita berikan, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita tidak dikatakan tidak melakukan sebuah usaha, yang mana dapat kita rumuskan menjadi W sama dengan F dikali S. W sama dengan F dikali S-nya perpindahan, karena tadi kita mendorong temboknya itu tidak terjadinya perpindahan, jadi S-nya itu adalah 0, jadi sama dengan 0. Baiklah, sekian dari penjelasan ibu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak sekalian dapat memahami mengenai konsep usaha yang telah ibu jelaskan tadi? Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu di sini ada LKPD yang akan kalian kerjakan masing-masingnya. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, di sini ada LKPD mengenai usaha. Jadi ibu memberikan kalian waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan soal tersebut dan akan dikumpulkan semuanya. Terima kasih.
melakukan suatu usaha, maka kita pasti memperoleh hasil dari usaha yang kita lakukan tersebut. Dan usaha dalam fisika adalah usaha yang berkaitan dengan suatu perubahan atau gaya yang menyebabkan perbedaan pada suatu benda. Jadi, fisika usaha didefinisikan sebagai gaya pada perbedaan. Selanjutnya, adaptasi usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu usaha bernilai positif, usaha bernilai negatif, dan usaha bernilai nol. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Selanjutnya untuk materi mengenai energi akan kita bahas untuk pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu sekalian yang telah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kepada Anak Dede untuk menutupnya dengan doa. Ya, sebelum menutupnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu.